kita ini di manifesto Partai Gerindra itu ketahanan pangan, energi, sama keamanan yang paling penting itu. Dan kita diwanti-wanti oleh ketua kita, Pak Prabowo Subianto, bagaimana Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ini bisa dijalankan di negara kita ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saya di perkebunan Nusantara ini dalam hal pencarian dana untuk pengembangan industri-industri yang ada ini, kita akan mendukung lah. Kalau memang dari anggaran sendiri sudah tidak mencukupi, ya utang bank. Kan gitu, kalau perusahaan udah baik, tapi masih belum mencukupi, kita mendukung IPO lah. Tapi bagaimana penyerapan hasil-hasil pertanian masyarakat itu bisa terserap dengan baik, dan hasil dari produksi-produksi itu bisa dibeli masyarakat dengan harga yang mewadahi. Terus untuk Pertamina Hulu Energi ini memang tugas yang sangat berat yang dibebankan oleh ke Bapak sebagai Dirut Pertamina Hulu Energi, yang dimana kita ini mencari alokasi-alokasi sumber minyak dan gas, walaupun titik itu yang semulanya itu diperkirakan bisa menghasilkan gas yang sangat besar atau minyak yang sangat besar, tapi dalam kenyataannya kan ada yang sesuai harapan dan ada tidak sesuai harapan. Tapi alhamdulillah dengan laporan dari Dirut Pertamina, kenaikan dari sumber yang dihasilkan oleh Pertamina Hulu Energi ini peningkatannya sangat besar, hampir 600.000 barrel Pak ya sehari menurut laporan dari Dirut. Terus untuk Pertamina Geothermal kita akan mendukung lah dengan adanya EBT ini. Geothermal akan sangat membutuhkan investasi sangat besar yang dibutuhkan. Semoga apa yang direncanakan oleh geothermal ini bisa berhasil dan sesuai cita-cita dari pemerintah untuk perbaruan energi terbarukan ini bisa terlaksana dengan baik. Terus untuk pupuk Kaltim Pak, karena pupuk Kaltim ini adalah produsen pupuk yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Harapan saya ini, setelah saya membaca, meneliti, harusnya kan posisi di keuangan pupuk Kaltim ini kan udah sangat bagus Pak. Walaupun tidak di IPO, itu keuangannya itu sangat bagus gitu loh. Dan pengembangan studi kelayakan yang dilakukan pupuk Indonesia ini kan hampir 10 tahun yang lalu itu akan mengembangkan industri-industri yang di daerah itu kan Pak. Tapi sampai dihitung dari studi kelayakan ini kan belum layak gitu loh. Harapan saya produksi pupuk kita untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri ini kan sangat berkurang, khususnya pupuk NPK. Kalau urea ini kan di dalam negerinya kan udah lebih-lebih, sampai ekspor pun kita bisa. Nah, alangkah baiknya Pak Dirut Pupuk Kaltim itu memikirkan bagaimana produksi pupuk NPK ini bisa meningkat
Ini dulu yang harus dipikirkan. Masalah produksinya pupuk Kaltim ini cuma 3.350.000 untuk NPK. Kalau kita ini jual amonia, jual urea, itu anak kecil tidur gini Pak. Tinggal lihat internet. Itu udah langsung laku. Tapi bagaimana kita harus memikirkan kepentingan masyarakat banyak ini. Yang sekarang sampai udah yang di NTB itu ada, bukan penjaraan ya, pupuk di tengah jalan diturunkan masyarakat untuk dibeli. Bukan dijarah, dia bayar sesuai dengan head. Jadi ini yang harus dipikirkan. Jangan kita mikirkan yang nanti kita menjual IPO sudah dapat duit untuk apa? Padahal pupuk Kaltim secara liquid keuangan kan bagus. Dia mau mengembangkan industri NPK, hutang bank pun mungkin rebutan. Jadi kita ini harus memikirkan bagaimana masa depan kita tentang pangan, energi, sama keamanan ini. Jadi harapan saya ini jangan, mudahlah, saya ini akan mendukung, kayak PTPN 3 akan membuat pabrik minyak goreng, gula, itu industrinya ini nanti berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak. Karena dia akan menyerap. Tapi kalau industri pupuk ini kan bahan baku udah diprotek oleh pemerintah. Dan bagaimana pupuk ini di masyarakat itu bisa murah kan gitu Pak. Padahal Bapak tahu sendiri pupuk Kaltim ini penugasan dalam negerinya urea cuma berapa? Ekspor yang tinggi. Pupuk yang lain pasti tidak bisa untungnya seperti pupuk Kaltim. Karena apa? Dia harus menjual PSO, keduanya dia harus menjual pupuk non subsidinya di dalam negeri yang harganya dibatasi oleh pemerintah kan gitu. Kamu jual urea misalnya untuk urea non subsidi 10.000. Padahal Kaltim bisa jual 12.000 sampai mengikuti harga internasional kan. Ini kan perusahaan baik untuk mensubsidi di mana anak-anak perusahaan ini nanti bisa terselamatkan gitu loh. Jadi kalau kayak begini, saya harapkan untuk PSO ini pemerintah ini memikirkan kejelekannya bagaimana, baiknya bagaimana. Itu dari saya Pak Ketua, mudah-mudahan dalam RDP membahas untuk PSO ini kita bisa tindak lanjuti dan pemerintah bisa memberi masukan-masukan ke kita baik jeleknya ke depan. Karena ini semua yang ada di depan ini berhubungan dengan sumber daya alam dan berhubungan dengan pasal 33. Itu harapan saya. Jadi inilah yang harus dipikirkan secara benar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Mbak Sondang Tiar Deborah Tampu Bolon. Panjang.